Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau coba sharing ke kalian tentang tips cara belajar yang efektif selain ikut bimbel. Nah, buat kalian yang bertanya, Kak, kalau misalnya mau lolos SBMPTN tuh perlu tah ikut bimbel dulu? Jawabannya itu adalah enggak, karena banyak banget juga temen aku yang mereka itu lolos SBMPTN tanpa bantuan bimbel. Nah, tapi kalau menurut aku pribadi, selama kalian dibolehin sama orang tua untuk ikut bimbel, ikutlah bimbel. Karena ada beberapa kelebihan yang sebenarnya nggak bisa didapat sama orang lain. Jadi contohnya kalau misalnya kalian ikut bimbel, kalian itu bisa dapat konsultasi nilai UTBK gratis, terus kalian bisa dapat buku-buku rumus, dan kalian bisa ikut tryout online yang diadakan mereka, dan juga kalian itu bisa dapat updatean kabar terbaru yang penting mengenai SBMPTN. Dan banyak banget juga kelebihan lainnya. Jadi kalau menurut aku pribadi, selama kalian dibolehin sama orang tua kalian, ikutlah bimbel. Tapi aku tahu juga banyak orang-orang di luar sana yang gak memungkinkan kondisinya untuk ikut bimbel. Contohnya itu misalnya gak dibolehin orang tua lah, atau kemahalan. Dan beberapa orang juga ada yang lebih lebih bisa belajar kalau dia tuh belajar di rumah sendiri, gak perlu ikut bimbel. Dan kata aku itu gak apa-apa banget. Aku juga gak maksa kalian buat ikut bimbel, karena di sini aku juga mau sharing sedikit tips tentang cara belajar efektif selain ikut bimbel. Nah, langsung aja masuk ke cara yang pertama, yaitu dulu aku belajar lewat Zenius. Nah, Zenius itu apa? Zenius itu kayak les online gitu, yang menurut aku tuh dia jauh lebih murah daripada ikutan bimbel. Jadi dulu aku tuh cukup bayar 200.000, kita bisa akses ke semua video pembelajaran dia selama 3 bulan. Banyak banget paket-paketnya, kalian tinggal pilih. Kalau dulu aku ikutan yang 3 bulan. Dan di situ tuh jadi mereka punya stok kumpulan soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya, dan ada video pembahasannya juga. Dan menurut aku video pembahasannya itu sangat jelas, dan setiap kali aku ngeliat video pembahasan dari Zenius tuh aku pasti ngerti. Dan dulu aku kebantu banget sih buat belajar TKA-nya, karena dulu kalau buat belajar TPS itu Zenius contoh-contoh soal TPS-nya itu masih contoh soal TPS yang lama, yang masih angkatan di atas aku. Sedangkan waktu angkatan aku soal TPS-nya itu semuanya udah diganti, jadi berubah dan beda banget. Nah, untuk langkah yang kedua, belajar bareng sama temen. Kalau dulu aku seneng banget belajar bareng sama temen. Jadi dulu aku punya grup belajar kayak teman-teman aku yang juga pejuang SBMPTN. Dan dulu itu kita minta tolong salah satu teman kita yang dia itu anak olimpiade, dan dia itu udah lolos SNMPTN. Dan kebetulan anaknya juga mau buat ngajarin kita. Jadi dulu kita sampai minjem satu ruang kelas di sekolah, dan kita tuh belajar di situ. Jadi kalau misalnya ada soal yang susah, kita bahas bareng-bareng di papan tulis, dan kita juga bisa tukeran soal, dan juga kita bisa saling ngingetin rumusnya itu apa, dan kita juga bisa saling ngajarin yang ngerti, ngajarin yang gak ngerti, dan seterusnya. Dan dulu yang aku rasain itu bener-bener ngebantu banget sih buat belajar TKA-nya. Kalau dulu kan aku soalnya lebih suka belajar TPS itu di rumah, karena dulu kan TPS lebih ke hafalan dan lebih ke menalar. Jadi dulu kalau misalnya tentang nge-review yang soal-soal kayak saintek atau sosumnya, kayak aku sih lebih seneng belajar sama temen, karena kan temen sendiri kan, jadinya kayak nggak sungkan nanyanya. Kalau misalnya nanya ke guru les kan kayak lebih ribet gitu kan, jadi kalau misalnya nanya ke temen tuh kayak lebih easy going. Jadi kayak dia tuh ngejelasinnya kayak lebih enak aja bahasanya, dan lebih masuk ke otak kita gitu. Nah, yang ketiga, belajar juga dari tryout. Nah, tryout online ini tuh biasanya banyak banget bisa diakses. Kayak kalau dulu sih aku ikutan yang dari Instagram. Dulu banyak banget akun-akun Instagram yang ngadain tryout online. Dan itu bisa memperluas kosakata kalian juga buat ngerjain TPS-nya, dan juga bisa melatih kalian buat berhitung cepat. Dan kalian juga bisa belajar dari pembahasan yang dikasih dari sananya. Dan menurut aku soal-soal dari tryout online itu pasti mirip kok sama soal UTBK aslinya. Nah, selanjutnya itu usahain kalian itu punya buku kumpulan soal-soal UTBK, yang TPS-nya maupun yang TKA-nya. Karena menurut aku ini bermanfaat banget sih, sehingga kalian tuh bisa lebih kebayang nanti soal yang bakal muncul itu gimana. Kalau menurut aku ini wajib banget punya, karena bisa menambah pengetahuan kalian kira-kiranya itu soal yang bakal keluarnya gimana.
Dan pasti di situ juga kan banyak banget kan pembahasannya, sehingga bisa menambah pengetahuan dari teori yang kalian punya juga. Nah, selanjutnya yang terakhir, menurut aku ini adalah langkah yang paling penting. Kalian itu harus belajar dari soal-soal bocoran yang pastinya banyak banget beredar nanti di media sosial, antara di Instagram atau enggak di YouTube. Dulu aku tuh ending-ending tuh bener-bener cuma belajar dari bocoran soal doang, karena setelah sesi pertama selesai pasti banyak banget tuh soal bocoran yang langsung beredar di YouTube. Jadi dulu aku subscribein semua orang-orang yang biasanya suka bikin video pembahasan, dan dulu setiap hari aku selalu belajar dari situ. Dan menurut aku itu yang benar-benar ngebantu sih, karena kalau misalnya kalian belajar dari soal yang tahun lalu, itu tuh biasanya beda banget sih sama soal yang nanti kalian hadapi. Sedangkan kalau kalian belajar dari bocoran soal, itu tuh benar-benar mirip banget sama soal UTBK yang bakal kalian hadapin nanti. Jadi menurut aku bakal lebih efektif kalau kalian itu belajar dari bocoran-bocoran soal. Jadi kalau bisa kalian jangan terlalu ngambil sesi yang rada depan, karena kalau misalnya kalian ngambil yang rada depan atau ngambil yang pertama, kalian nggak bakal sempet buat belajar dari bocoran-bocoran soal yang bakalan beredar. Dan dulu yang aku rasain, sebenarnya kalau misalnya kalian belajar dari kayak buku-buku kumpulan soal, itu tuh kalian sebenarnya cuma memperkuat teori kalian aja dan memperkuat cara kalian berhitung, dan membuat kalian berlatih untuk menghitung cepat. Sedangkan kalau misalnya kalian sebenarnya pengen tahu kira-kiranya soalnya yang bakal kalian hadapi gimana, kalian itu cukup belajar dari soal bocoran aja. Tapi soal bocoran ini kan baru keluar mepet banget ya sama tanggal UTBK kalian. Jadi jangan sampai kalian belajar dari soal bocoran doang. Kalian juga sebelum-sebelumnya itu harus memperkuat cara belajar kalian itu dengan yang tadi aku udah sebutin di poin-poin sebelumnya. Nah, kalau kalian penasaran cara belajar yang lebih detail gimana dan apa aja yang harus kalian jangan lakukan dan kalian lakukan waktu kalian ngerjain soal UTBK, kalian bisa lihat langsung di video yang udah aku upload di sini. Di situ kalian bisa lihat lebih jelasnya lagi kalau misalnya kalian UTBK itu jangan sampai ngapain atau kalian harus ngapain, dan strategi-strategi lainnya supaya kalian itu bisa lolos SBMPTN. Nah, gitu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga aja bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like videonya, komen videonya, share videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel aku. Stay safe and stay healthy. Bye!